ini ada upaya untuk bagaimana membuat DPR ini terbuai dengan personal interest. Kunjungan kerja, studi banding itu sebenarnya kan lebih banyak untuk meredam saja bagaimana agar DPR tidak terlalu kritis pula kepada pemerintah. Dan ini jebakan yang saya lihat memang tidak disadari oleh DPR. Saya nggak ngerti ini karena dengan sangat sengaja masa 1 tahun harus menyelesaikan 70 rancangan undang-undang itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh DPR. Iya, Bapak tadi ada dari Firtra ya. Iya, tapi yang berikut ini dari Australia langsung. Mas Subhan sudah bersama kami ya. Iya. Oke, suara kami bisa didengar dengan jelas ya. Kurang keras, Mbak. Kurang keras. Oke, saya perjelas lagi. Nah, Pak Subhan, ada pertanyaan dari Pak Zulkarnain di segmen sebelumnya. Kenapa yang di-upload justru di bagian yang tidak substantif, sementara yang diskusi yang sangat substantif tidak di-upload, Pak Subhan? Oke, baik. Video resmi kami dari PPIA sudah kami upload di website kami, Kak. Iya. Begitu. Dan sementara yang di-upload di YouTube, yang di-upload di YouTube, yang isinya berisi tentang komentar tentang email komisi8@yahoo.com tersebut, sebenarnya merupakan hasil dari apresiasi aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang merasa tidak tersalurkan begitu. Sehingga ketika mereka melihat fakta bahwa email yang dimiliki oleh Komisi 8 DPR RI adalah komisi8@yahoo.com, mereka menganggapnya sebagai sebuah satirisme begitu, sebagai suatu fakta yang mungkin lucu tapi juga kurang baik lah begitu kan. Sehingga akhirnya itulah yang kemudian itu merupakan reaksi dari anggota PPR pada saat itu. Dan kami sama sekali tidak menjadikan itu sebagai video resmi kami begitu. Kami tidak mengendorse-nya dan juga tidak menganjurkannya begitu kan. Oke, tidak dianjurkan. Tapi di sini bagaimana? Saya memberi apresiasi kepada saudara Subhan. Karena sejak dari awal pun dia mengikuti kami dan banyak saran usul dari saudara Subhan dalam rangka memperkaya bahan-bahan kami di sana dan kami memberikan apresiasi. Kritik-kritik seperti ini kami tampung. Karena itulah yang kita cari dalam rangka adanya pikiran-pikiran alternatif, konsep-konsep alternatif, gagasan-gagasan dalam rangka ada pembanding daripada apa yang kita Yang bagian situ tidak di-upload di YouTube, Tetapi yang kami sayangkan kan bukan Pak Subhan ini. Kami hanya menyampaikan kepada melalui Pak Subhan, mungkin kami bisa berharap juga. PPI itu mungkin kita harapkan sebagai wadah candra di mukanya bangsa Indonesia ya, untuk calon pemimpin nasional, ya, eksekutif, legislatif, akademisi, apalagi Pak Subhan kan S3. Tetapi berangkat dari kejadian di Melbourne, kami prihatin Pak Subhan. Kami sama sekali tidak mengira yang diekspos itu, yang di YouTube adalah persoalan yang berhubungan dengan sangat-sangat tidak substansial. Mungkin kalau dibesar-besarkan itu untuk menjadikan bahan olok-olokan, saya kira kurang sepantasnya kalau PPI yang mengedepankan seperti itu. Baik, Mas Subhan silakan. Saya mungkin bisa berharap ya, Pak Subhan, saya bisa meminta ya Pak Subhan, tolong Pak Subhan ya dengan kejadian di Melbourne bisa menjaga tetap PPI itu netralitasnya. Harapan kita begitu ya, independensinya. Jangan sampai terkontaminasi apalagi sampai masuk kepada kepentingan politik praktis. Kita kasih kesempatan Mas Subhan, silakan. Boleh saya kasih tanggapan, Pak? Ya. Yang pertama, seperti saya katakan sebelumnya bahwa video yang di-download di YouTube tersebut merupakan aspirasi individual, bukan aspirasi PPIA. Dan saya sendiri menyampaikan kepada teman-teman bahwa hal itu bukanlah satu hal yang santun untuk dilakukan. Namun walaupun seruan semacam ini sudah kami sampaikan, pada akhirnya kami tidak bisa melarang individu untuk melakukan hal semacam itu. Dan PPIA sendiri secara resmi sudah menyampaikan video resmi tentang hasil pertemuan PPIA dengan Komisi 8 DPR RI dalam website kami di website PPIA Victoria begitu Pak. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak substansial, saya sepakat sekali karena
yang paling substansial sesungguhnya adalah evaluasi yang kami kirimkan kepada Komisi 8 DPR RI di hari Senin kemarin. Itu adalah poin-poin yang substansial. Kenapa dengan demikian saya katakan substansial? Karena sebenarnya itu merupakan bukti kepedulian kami kepada DPR dan juga institusi kepemerintahan secara keseluruhan demi terwujudnya sebuah tatanan pemerintahan yang lebih baik. Kalau misalkan kami tidak peduli dan tidak ingin gitu kan adanya sebuah tatanan pemerintahan yang lebih baik seperti itu, tentu kami tidak akan menyampaikan poin-poin evaluasi yang substansial tersebut dalam sebuah laporan yang panjangnya, dalam sebuah evaluasi yang panjangnya 24 halaman ya Pak. Baik, Mas Subhan, tetapi efeknya adalah ketika sudah di-upload di YouTube, yang Anda upload atau anggota Anda atau siapapun itu yang mengupload ke YouTube ini menjadi bahan olok-olokan di dalam negeri juga gitu loh Mas. Apakah itu tujuannya? Oh tidak, sama sekali tidak. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan kami adalah untuk memberikan sebuah penilaian objektif tentang hasil kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Australia. Dan itu sudah kami lakukan melalui prosedur yang kami ajukan kepada Komisi 8 DPR RI, yaitu pertama melalui keterlibatan kami secara langsung dalam pertemuan antara Komisi 8 DPR RI dengan DHS dan juga DIAK. Dan yang kedua yaitu melalui pertemuan langsung antara Komisi 8 DPR RI dengan mahasiswa yang dilakukan di Canberra, gitu Mbak. Ya, Mas Subhan, ditahan dulu ya Pak Zulkarnain juga ya. Dan di ujung telepon ada Pak Abdul Qadir Kardi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Indi. Kita sambung ini ya Pak Bapak ya, setelah jeda berikut Pak Kardi ditahan, kami kembali.